Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya di kelas spiritual ya. Kali ini kita akan belajar tentang teori matrik. Wow, ini nih materinya keren banget ya teman-teman ya, keren banget. Tapi jujur ya, ini versi saya, menurut saya materi ini berat. Jadi nanti kalau teman-teman sekali lihat nggak paham ya, diulang lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya sampai teman-teman tuh paham. Ya, itu saran saya karena ini dari awal saya sampaikan materinya tuh bagus, keren. Pokoknya itu ini bukan rahasia ya teman-teman ya. Cuman saya sendiri pun effortnya luar biasa untuk bisa mempelajari materi ini. Nah, sebelumnya juga saya sampaikan gini ya teman-teman ya. Materi ini, matriks itu kan tentang kuantum ya, tentang dunia kuantum. Nah, dunia kuantum sendiri itu tidak mudah untuk dibuktikan gitu. Nah, kalau misalkan memang teman-teman nanti ketika pernyataan yang saya keluarkan, mungkin saya buat pernyataan ini begini begitu. Mungkin kalau teman-teman tidak setuju, boleh ya, nggak apa-apa. Jadi kita adalah teman seperjalanan. Saya juga masih belajar ya, teman-teman. Masih belajar. Yang namanya belajar, yang namanya pelajar, wajar dong kalau bikin salah, ya. Tapi bukan salah yang disengaja ya, teman-teman. Karena memang benar-benar masih minimnya pengetahuan saya. Ya, oke, teman-teman. Seperti itu. Jadi disclaimer dulu ya, teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman nggak setuju, dengan teori matrik ini boleh, silakan ya. Kita sama-sama belajar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan belajar mengupas tentang dunia kuantum, di mana dunia kuantum ini tidak mudah untuk dibuktikan karena nggak bisa terlihat dengan oleh mata kita, mata biasa kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Saya izin off cam karena memang saya ini adalah tipe orang introvert. Saya itu nyaman kalau sebenarnya off cam aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut tentang teori matrik. Jadi untuk teori matrik ini kita nggak mencari perdebatan ya teman-teman. Nggak. Saya nggak mencari perdebatan. Saya tidak menyatakan bahwa ini adalah benar semuanya. Saya nggak seperti itu. Jadi saya disclaimer kembali bahwa apa yang saya nyatakan ini, yang saya pelajari dari guru saya, belum tentu benar adanya. Ya, nanti teman-teman bisa mempertimbangkannya sendiri. Kita lanjut dulu teori matrik. Apa sih yang disebut dengan matrik? Matrik adalah jebakan lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau misalkan lingkungan mengatakan bahwa Anda tidak pintar, Anda tidak pintar, Anda tidak pintar, maka akan terbentuk diri Anda menjadi pribadi yang tidak pintar. Atau mungkin lingkungan mengatakan bahwa kalau mau banyak uang harus hutang, banyak uang harus hutang. Nah, itu yang akan terjadi. Ya, jadi matrik ini adalah jebakan di lingkungan sekitar kita yang memprogram pikiran kita. Oke, kita semuanya tahu ya, teman-teman ya. Teman-teman udah banyak belajar sama saya. Kita semua tahu bahwa sumber kita itu sumber berasal dari energi kemagnet. Bisa gimana seterusnya? Jadi, sumbernya materi itu berasal dari energi, ya. Nah, supaya energi jadi materi, maka harus dilambatkan dengan memberikan pengamatan. Pengamat memberikan perhatian pada atom. Jadi, teman-teman, ada satu percobaan ya, ilmuwan di barat, beliau itu apa di depan itu ada sebuah papan, terus kemudian
atom ya, ada sebuah benda atom kecil-kecil, kemudian dipotong kecil-kecil jadi bagian terkecil, bukan atom lagi, tetapi jadi yang terkecil itu apa namanya elektron ya, jadi kecil-kecil sekali. Nah, kemudian elektron itu dilempar ke papannya di depan sang ilmuwan itu. Jika ini perhatikan baik-baik ya, ketika dia melempar dan ke papan itu dan tidak ada perhatian dari si yang ahli tadi yang melempar tadi, maka dia hanya akan menjadi sebuah gelombang, teman-teman. Jadi elektronnya dipotong-potong bagian kecil sekali dari sebuah benda tanpa pengamatan. Semuanya adalah gelombang, cuma jadi gelombang aja. Tetapi beda ketika si peneliti ini memperhatikan. Ketika memperhatikan, ternyata dia bisa menjadi benda. Ya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa segala sesuatu hanya bisa ada jika ada yang mengamati. Maka rumusnya adalah ada jika ada yang mengamati, lalu siapa yang mengamati? Jadi, benda itu ada kalau ada yang mengamati. Kita lanjut lagi. Segala sesuatu awalnya berasal dari ketiadaan, atau segala sesuatu hanya bisa ada jika ada yang mengamati. Nah, siapa yang mengamati? Lalu bagaimana A bisa tahu kalau dia sedang diamati sehingga dia merubah bentuknya dari A menjadi B? Nah, ini jawabannya ada di belakang ya, teman-teman ya. Nanti kita bedah satu persatu. Pahami ini dulu. Bagaimana juga kita bisa terbebas dari matrik? Matrik adalah keterbatasan kita. Kita itu sebenarnya dalam makhluk yang tanpa batas. Saya sering sampaikan di kelas spiritual untuk mengamati, menjadi pengamat, membuat sesuatu menjadi materi melalui pengamatan, melalui fokus kita. Tapi karena kita hidup dalam matrik atau dalam jebakan lingkungan tadi, maka Anda lupa jika Anda adalah seorang master, jika Anda adalah seorang raja. Anda adalah raja yang lupa bahwa dirinya adalah seorang raja. Rasa percayamu tidak akan mengurangimu sebagai raja, tapi kamu lupa dengan kekuatan pikiranmu. Karena itu harus penuh kesadaran tentang siapa diri Anda sebenarnya. Jadi rasa percayamu tidak akan mengurangimu sebagai raja. Artinya apa? Ketika Anda yakin bahwa Anda adalah raja, ya Anda adalah raja. Tapi ketika Anda berpikir bahwa Anda adalah pengemis, ya Anda adalah pengemis. Mana mungkin saya raja? Mana mungkin saya ini orang yang bisa menciptakan segalanya atau co-kreator? Hal ini sebenarnya terjadi karena kita berada dalam lingkaran matrik, dalam lingkaran jebakan. Mari kita buktikan bersama-sama, teman-teman. Nah, sebentar. Ini ya.
Ini ada sebuah titik ya, teman-teman. Titik ini berarti nol dimensi. Zero, kekosongan adalah sumber keberadaan. Nah, di sini kemudian di baris kedua ini ada garis. Ini tadinya mau saya potong garisnya, tapi nggak bisa. Lupa caranya motongnya. Ya, oke. Jadi ini banyak sekali. Ini pertama adalah titik. Ini sama dengan nol dimensi. Ya, sedangkan garis ini ada satu dimensi. Kenapa satu? Karena hanya terdiri dari satu panjang aja. Satu dimensi. Lalu yang kedua, ini dua dimensi. Ya, ini apa namanya persegi panjang. Kenapa disebut dua dimensi? Karena dia cuma punya panjang dan lebar aja. Lalu yang ketiga ini ada kubus. Kubus ini kita sebut sebagai tiga dimensi karena kubus ini punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Eh, bisa dipahami ya teman-teman ya kita pelan-pelan. Materinya pun malam ini saya bikin mungkin sekitar berapa ya 20 sampai 30 menit mungkin ya. Jadi supaya teman-teman juga nggak bosen untuk melihat rekaman, nanti kalau nggak paham bisa diulang-ulang kembali. Bagaimana sesuatu yang tidak ada namun sebenarnya sama dengan yang ada? Ya, angka nol ad- adalah zero. Sebenarnya angka nol ini sebelumnya tidak ada, teman-teman. Jadi pada zamannya Babilonia, kalau nggak salah ya, itu mulai ditemukan angka nol. Kalau dulu itu nulisnya angka nol itu kayak garis dua gitu. Seret-seret garis dua di atas. Atau garis angka satu ke atas sebanyak dua kali. Itu disebut dengan angka nol zaman dulu. Namun kita itu perlu berterima kasih atas penemuan angka nol ya teman-teman ya. Karena berkat angka nol, kita bisa menghitung jarak bumi ke bulan, jarak matahari ke bumi. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ada banyak sekali ya, sangat berperan di dalam semesta ini, terutama dunia astronomi. Padahal nol adalah kekosongan. Loh, kok bisa nol kosong? Iya, coba perhatikan ini. Satu ditambah nol sama dengan satu. Enam tambah nol sama dengan enam. Kalau misalkan 20 ditambah nol ya dapatnya 20 ya. Tetapi berbeda ketika pembagian. Satu dibagi nol sama dengan tak terhingga, teman-teman. Tak terhingga. Mengapa sih angka yang dibagi nol jadi tidak terhingga? Mari kita buat konsep pembagian sederhana ini contoh gini ya, teman-teman. 10 dibagi 5 sama dengan titik dengan penjabaran sebagai berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 kurangi 2 sama dengan 6. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, si angka 10 ini bisa dibagi 2 menjadi berapa banyak? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 10 dibagi 2 sebanyak 5 kali. Nah, ini contohnya. 10 dibagi 0 sama dengan 10. Berapa kali angka 10 bisa dibagi 0? Kayak tadi percobaannya ya, yang apa? Itu tadi loh.
Yang sebelumnya ya, 10 dibagi 2 gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah ini sekarang 10 dibagi 0 sama dengan 0. Terus dihitung lagi 10 bagi 0 sama dengan 0. Nah, dari sini ada kesepakatan bahwa jumlahnya tidak terhingga atau tanpa batasan. Karena memang 0 ini tantangan banget nih. Oke, kita lihat lagi. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sedangkan 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. 6 dibagi 0,00006 sama dengan 1000. 6 dibagi 0,00, dan seterusnya ya, teman-teman ya. Nah, coba perhatikan di sini. Angka 6 di awal ini sama dengan pembilang. Terus kemudian ini disebut penyebut. Oke? Nah, sekarang perhatikan deh. Pembilang penyebut. Penyebutnya semakin kecil, ya, maka hasilnya adalah semakin besar, teman-teman. Ya kan? Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke? Jadi artinya 0 itu tidak benar-benar kosong. 0 ini disebut full potential. Lalu apa manfaat kita belajar ini? Next kita lanjut, pahami dulu ya. Loh, kok balik lagi? Jadi dari mana? Hmm, mari ya teman-teman ya. Waduh, ini tadi sudah ya. Oke. Bagi nol itu nggak ada batasnya, terusnya ya sampai tak terhingga. Oke. Nah, di sini ini menarik nih. Jadi angka nol itu sebenarnya tidak benar-benar nol, tidak berarti kosong. Nah, kalau teman-teman, jadi nol itu tidak benar-benar kosong ya. Nol ini disebut full potential. Lalu apa manfaat kita belajar dari ini? Next kita lanjut lagi, pahami ini dulu. Kalau nggak paham, teman-teman bisa ulang kembali rekamannya. Oke? Yang semakin hari akan semakin menarik materinya. Baik, teman-teman. Wah, nggak sampai 20 menit. Iya, nanti kalau teman-teman ada yang nggak paham, mau ditanyakan silahkan ya, teman-teman ya di kelas spiritual. Ya, kita perbanyak belajar spiritual. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, saya akhiri rekaman kita malam hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan ya teman-teman ya, matrik yang kedua. Nggak kalah menariknya. Itu sebagai pelengkap. Oke?